Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Dan tak lupa juga kita kirimkan selawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian perkenalkan, nama saya M. Arifin Iqbal. Saya merupakan anggota kelas PBAC. Di sini saya akan mengulang materi bahasa Arab untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu taqsimul kalimah fil lughah al-arabiyyah. Pembagian kata dalam bahasa Arab. Jadi, dalam bahasa Arab itu setiap kata dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama isim atau kata benda, fiil atau kata kerja, kemudian yang ketiga huruf, kata sambung atau kata depan. Isim adalah kata yang menunjukkan nama orang, nama benda, atau nama tumbuhan atau sesuatu yang lainnya. Contohnya baitun. Baitun secara makna kita mengetahuinya itu adalah rumah yang merupakan kata benda. Kemudian kitabun. Kitabun juga secara makna kita mengetahuinya itu adalah buku yang merupakan kata benda juga. Kemudian Muhammadun. Muhammadun yang merupakan nama orang. Selain dari kita mengetahui maknanya bahwa itu kata benda, kata isim, kita juga dapat mengetahuinya dari pertanda-pertandanya. Yaitu yang pertama khafat. Akhir katanya itu berbaris kasroh. Contohnya ar-rahimi. Kemudian yang kedua adalah berharokat tanwin. Setiap yang berharokat tanwin itu merupakan kalimat isim. Contohnya baitun, kitabun. Jadi setiap yang bertanwin itu adalah isim. Lanjut, yang ketiga dimasuki alif lam. Contohnya Al-Quran, Al-Fatihah. Surat-surat yang di Al-Quran juga merupakan isim. Kemudian yang terakhir dapat dimasuki huruf jar. Contohnya minal fasli, minal baiti. Kemudian yang kedua kalimat fi'il. Kalimat fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan, aktivitas, atau perbuatan pada waktu tertentu. Contohnya zahaba Muhammadun. Kemudian fi'il dapat kita ketahui atau bisa kita kenali dari adanya kata seperti qad, sin, saufa, dan ta'u ta'nisis sakinah. Kemudian yang terakhir adalah harfun. Adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri dan memiliki makna jika digabungkan dengan kata lain. Contohnya min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, dan lam. Nah, kemudian lanjut kepada materi yang kedua, yaitu al-jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang biasanya diawali oleh isim atau kata benda, berbeda dengan jumlah fi'liyah yang diawali dengan kata kerja. Struktur dasarnya terdiri dari 2 unsur utama, yaitu mubtada sebagai subjek dan khobar sebagai predikat. Mubtada adalah isim atau kata benda yang menjadi subjek dan biasanya berada di awal kalimat. Kemudian yang kedua, khobar adalah bagian yang memberi penjelasan atau memberikan kabar penjelasan atau predikat dari si mubtada. Keduanya harus sesuai dalam jenis atau dalam bentuknya. Contohnya
Jika si mubtada muzakkar, maka si khobar juga dalam bentuk muzakkar. Dan jika dalam si mubtada dalam bentuk muannas, maka si khobar juga dalam bentuk muannas. Begitu juga dalam keadaan mufrad. Jika mubtada'nya mufrad, maka si khobar juga dalam bentuk mufrad. Contohnya, al-waladu mujtahidun. Seorang anak laki-laki itu rajin. Al-waladu sebagai mubtada, mujtahidun sebagai khobar. Al-waladu itu dalam bentuk muzakkar. Al-waladu yaitu seorang anak laki-laki. Mujtahidun dikabarkan seorang anak laki-laki itu yang rajin. Kemudian yang kedua, al-bintu nasyitatun. Anak perempuan itu aktif. Al-bintu itu dalam bentuk muannas, seorang anak perempuan. Maka khabarnya juga dalam bentuk muannas, nasyitatun. Nasyitatun kita ketahui pertandanya itu muannas, memiliki tamar butoh di akhir katanya. Kemudian al-waladu yal'abu. Anak laki-laki itu bermain. Seorang anak laki-laki dijelaskan, yang menjelaskannya itu khobar yal'abu, bermain. Jadi al-waladu, seorang anak laki-laki sedang bermain. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan fi'il. Kalimat ini dari dua unsur utama, yaitu fi'il atau kata kerja sebagai predikatnya dan fa'il sebagai pelakunya atau sebagai subjeknya. Jumlah fi'liyah memiliki ciri-ciri atau pertanda sebagaimana yang tertera di layar. Yang pertama, kalimat diawali oleh kata kerja atau fi'il yang bisa berupa madi atau kata lampau. Contohnya zahaba, mudhari, yazhabu. Kemudian amar, izhab. Kemudian nahyi, la tazhab. Yang kedua, mengandung makna tindakan atau perbuatan atau aktivitas. Terus yang ketiga, terikat dengan waktu, baik lampau, sekarang maupun yang akan datang. Yang keempat, yang terakhir, minimal terdiri dari dua unsur, fi'il dan fa'il, fa'il atau pelaku. Contohnya, al-misal, zahaba Muhammadun ilal madrasah. Zahaba, di situ tertera zahaba yang berupa fi'il madi. Kemudian Muhammadun posisinya itu sebagai fa'ilnya. Zahaba Muhammadun ilal madrasah. Telah pergi si Muhammad ke sekolah. Kemudian yang kedua, yajlisul waladu fil fasli. Yajlisu di situ posisinya sebagai fi'il mudhari. Yajlisul waladu. Al waladu posisinya sebagai fa'ilnya atau pelaku dari si fi'il. Yajlisul waladu fil fasli. Seorang murid sedang duduk di dalam kelas. Kemudian kita lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu ad-dhamir. Apa itu ad-dhamir? Ma yakuni bihi an mutakallim au mukhatab au awil ghaib fa huwa qaimu maqama yakunu bihi anhu.
yaitu apa yang digunakan untuk merujuk pada pembicara, penerima pesan, atau orang yang tidak hadir adalah pengganti dari apa yang dipakai untuk merujuk padanya. Anwa'ud domir. Domir terbagi menjadi dua, yaitu domir baris dan domir mustatir. Kemudian terbagi lagi. Domir baris itu terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama domir baris muttasil, yang kedua domir baris munfasil. Kemudian lanjut contohnya. Yang pertama domir munfasil. Domir munfasil artinya tidak bersambung dengan kata setelahnya, tidak bersandar. Contohnya ana qari'un. Di situ yang menjadi domirnya itu ana, sedangkan terlihat di situ ana tidak bersandar, tidak bersambung kepada qari'un. Kemudian lanjut contoh yang kedua, domir muttasil. Muttasil artinya bersambung. Bersambung atau menempel kepada kosakata tersebut. Contohnya qara'tu. Di sini yang berperan sebagai domirnya itu huruf ta. Huruf ta di akhir menandakan dia itu sebagai domir. Takdirnya itu sebagai ana. Artinya qara'tu, saya telah membaca. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.